istirahat nggak apa-apa, ambil waktu. Tapi kalau aku selalu bilang sama diri, sadar diri kau tuh nggak pintar. Itu sama aku diri sendiri. Aku di kaca ngomong kau tuh nggak pintar kali, masih banyak jauh lebih pintar di sana. Susah ketika kita ngerjain TO kayak orang ini kayaknya udah selesai, aku belum, kayak gitu kan. Jadi motivasi. Itu jadi motivasi gitu. Jadi kayak motivasi itu selain dari internal, dari eksternal juga. Gitu. Coba. Pertanyaan selanjutnya masih dari Samuel HTG_00. Bagaimana menurut kakak mengenai orang-orang yang sering bilang kuliah itu cuma nganggur dengan gaya? Nganggur dengan gaya. Kamu bagaimana Mira? Aku agak tertegun. Oke. Sekarang gini ya, motivasi kuliah itu apa? Menurutmu, menurut dia, menurut aku. Nah gitu. Ada yang ada temanku bisa dibilang dia itu berkecukupan lah. Dia kuliahnya gitu, kuliah nggak kuliah, dia nggak peduli mau absennya gimana, mau ini gimana, mau dia nambah uang kuliah karena nambah semester gitu, mau lulus cepat, mau lulus lama nggak masalah, karena itu bagi dia cuma formalitas. Jadi itu tergantung sama diri sendiri. Kalian mau kuliah itu ngapain? Ada temanku yang nggak kuliah, sekarang dia udah punya usaha bisnis yang besar gitu. Jadi itu tergantung motivasimu kuliah sendiri ya gitu. Mungkin itu apa tadi namanya katanya? Pengangguran dengan gaya. Pengangguran dengan gaya. Mungkin itu bagi anak IPS bisa lah. Aku dulu kayaknya karena agak santainya itu bisa lah. Karena gini, kuliah itu sebenarnya kita pun sebenarnya rindu ya kuliah. Masa-masa kuliah itu enak lah gitu. Karena apa? Apalagi yang keluarganya sanggup membiayai dia. Jadi uang lancar dikirimi terus. Padahal orang tua kan nggak tahu ngapain aja di sana. Memang benar-benar kuliah atau enggak? Benar-benar belajar atau enggak gitu. Jadi mungkin itu statement itu sebenarnya itu nggak bisa salahkan juga, karena beberapa anak mahasiswa ada yang seperti itu memang, yang kuliah itu dianggap seperti formalitas aja gitu. Mungkin beda ya, dan kita dari kampung ini beda. Itu biasanya mungkin anak-anak kota besar gitu, yang tapi nggak semuanya, sebagian yang cuman butuh gelarnya doang gitu. Jadi bagi dia ya udah, yang penting aku kuliah terdaftar, udah nanti dapat gelar gitu. Bahkan tapi ini tidak patut ditiru ya, ini tidak untuk ditiru. Bahkan yang ngerjain tugas akhirnya misalnya orang lain gitu. Jadi bagi itu mungkin statement itu untuk orang yang gitu deh, yang menganggap kuliah itu bukan utama dalam hidupnya gitu. Yang penting aku punya gelar, disuruh orang tua ya udah oke gitu. Tapi karena mungkin itu ya, makanya aku bilang kan itu anak IPS bisa tuh dapat itu pengangguran banyak kali bisa itu. Karena aku dulu kayak gitu, banyak kali gaya aku, padahal aku gak ada kerjaan apa-apa gitu, kayak nganggur gitu. Itu bisa, tapi mungkin bagi sebagian besar anak IPA enggak lah. Karena teman-temanku yang anak IPA pun dari pagi sampai pagi lagi mereka tuh di kampus itu. Jangan ditiru ya statement itu. Tidak bagus itu, tidak bagus. Lesson learned. Kalau menurut pendapat Kak Tio? Menurutku sama kayak kata Mira sih, sebenarnya kita nganggap kuliah itu apa kayak gitu loh. Karena kalau misalnya kalian tulis di pekerjaan mahasiswa gitu. Yes. Artinya kan itu kan pekerjaan kan, bukan nganggur kan kayak gitu. Tapi kayak as if ya tergantung sih sebenarnya, tergantung gimana kita mengambil kesibukannya gitu. Jadi kayak itu nggak sepenuhnya salah sih pernyataan itu bagi mereka yang kuliahnya mungkin santai, terlihat santai karena kita kan nggak tahu di belakang mereka gimana. Tapi bagi sebagian orang mungkin enggak gitu, karena mungkin dia mengisi masa-masa perkuliahannya itu dengan dengan berbagai kegiatan, misalnya kayak ngajar, terus misalnya belajar bahasa lain, belajar ikut seminar kayak gitu. Itu kan nggak pengangguran gitu. Jadi nggak salah juga, tapi ya nggak salah juga, nggak benar juga, tergantung.
Oke, selanjutnya pertanyaan dari Marsanda Tobing underscore lagi nih Kak. Cara produktif tapi nggak sok sibuk gitu gimana Kak? Hehe. Gimana nih Kak? Cara produktif tapi nggak sok sibuk. Menurut Kak Miranda sama Kak Jo gimana? Menurutku sekarang aku di fase itu. Oh ya? Produktif sok sibuk. Produktif tapi nggak sok sok sibuk gitu ya. Iya. Tapi itu natural ya, sebagaimana hari-hari yang kita jalani gitu. Karena apa ya? Kayak yang aku bilang tadi, produktif itu sebenarnya tergantung kita sendiri gitu. Kita nggak bisa ngejudge orang dia nggak produktif nih gitu. Kan kita nggak tahu, yang benar-benar tahu kita ngelakuin 24 jam itu siapa, kan cuma diri kita sendiri gitu. Tapi kelihatannya mungkin bagi orang yang kelihatannya dia nggak produktif, dia produktif gitu. Jadi itu tergantung orangnya sendiri sih gitu. Produktif itu sebenarnya bukan sibuk ya. Beda. Kalau sibuk itu gimana ya? Hektik gitu loh. Maksudnya benar-benar harus gini gitu. Jadi yang nggak sibuk pun itu produktif juga gitu. Jadi nggak harus sibuk gitu. Nggak harus sibuk. Sibuk itu kan terkesan yang aku gini. Jadi dia kayak tiap menitnya harus beda gitu. Jadi misalnya aku sibuk nih malam ini, kan bukan berarti aku satu hari ini produktif. Entah aku dari pagi sampai sore itu tidur, malamnya baru sibuk. Nah gitu. Jadi itu produktif dan sibuk itu berbeda. Jadi nggak bisa produktif dengan sok sibuk itu nggak bisa disatukan sih gitu. Karena sok sibuk itu kan tuh statement pribadi. Menurutku sibuk, menurutmu sok sibuk ya terserah gitu. Jadi itu berbeda kok. Menurutmu gimana? Aku host ya. Terima kasih host. Nah kalau misalnya menurutku ya buat prioritas aja ya, kalau kecil-kecilan lah checklist gitu buat jadwal kalian, karena menurutku keteraturan itu sesuatu yang penting. Walaupun katanya aku ada orang yang nggak suka dengan aturan kayak gitu, tapi ketika kita tahu apa yang mau dikerjakan ya itu bisa membantu kita lebih produktif kayak gitu ya kan. Misalnya kayak hari ini harus belajar ini kayak gitu, ya udah kalau misalnya udah kelar checklist gitu, itu kan bisa jadi bahan evaluasi kita gitu. Hari ini kita sibuk nggak ya gitu, karena perasaan sibuk kayak kata Mira kan dirasakan sama diri sendiri kan. Hari ini sibuk nggak sih? Iya sibuk gitu, tapi kita lihat kayaknya ada yang nggak dikerjakan gitu, berarti ya udah itu mau evaluasi, itulah yang jadi evaluasi kita gitu sih. Jadi kayak coba aja buat jurnal kecil-kecilan gitu, mau ngapain sih atau apa yang mau dilakukan sih gitu. Lalu pasti menjadi produktif dan tidak sok sibuk. Iya intinya jangan merasa sok sibuk tapi merasalah produktif. Itu aja intinya. Nggak ada sok sibuk itu, yang ada sibuk. Pertanyaan berikutnya dari bos kita nih Kak. SNM_Markify11. Apa pengalaman unik kakak-kakak pada saat masih berada di SMA dan di komunitas unggulan dulu? Unik? Wow. Banyak ya. Ini mau dibeberin semuanya atau gimana nih? Aku ya, jujur aku sendiri dulu sempat merasa nggak unggulan. Karena gini, mungkin pandangan orang-orang ya, dulu IPS itu kan gini, beberapa gitu. Jadi walaupun kami namanya unggulan, tetap nggak merasa unggulan gitu. Misalnya nih, dulu itu unggulan itu sangat kental ya dengan peraturan gitu. Jadi peraturan unggulan ini gitu. Jadi terbukti satu angkatan yang paling banyak melanggar itu dari kelas kami gitu. Karena dulu mungkin beda ya, pasti beda lah dengan sekarang gitu. Dulu itu lebih senioritas lebih tinggi, baru rasa menghargai itu harusnya lebih tinggi tapi kurang gitu. Harusnya tinggi ya tapi kurang gitu. Dan salah satu aku berbicara cerita tentang kelasku ya, sharing tentang kelasku sendiri. Dulu karena kelasku itu orang-orang yang nggak unggulan banget, walaupun ternyata akhirnya terpilih dari kelas kami ketua unggulan, bahkan dia kami asingkan gitu. Karena gini, mayoritas kita ada 24 orang satu kelas, dikit ya mungkin. Karena dulu awal-awal 24 orang bisa nanti kayak cuma 10 orang nih yang bertaat kali sama unggulan gitu. Padahal sebenarnya nggak boleh kan, karena kita memilih masuk ke unggulan gitu. Jadi
hal unik banyak. Temanku ada yang dilabrak, ada yang perkemaran, ada yang dipanggil pas rapat unggulan. Oh, itu malunya luar biasa. Itu malu. Masih ada rapat unggulan nggak? Masih Kak. Masih ada ya. Jadi tapi nggak marah-marah lagi ya. Masih sih marah-marah Yang kadang. kami rasakan marah. Iya, masih ada. Tapi yang paling suka dari dulu waktu mors, nggak tahu kenapa, suka aja gitu. Tetap keras pun marahi dan tetap suka aja gitu. Itu aja sih. Selebihnya bukan selebihnya nggak suka, cuman tapi aku jujurnya bersyukur sih, karena aku selalu mikir gini, kalau aku nggak unggulan mungkin aku nggak masuk PTN deh, karena aku dari SNM ya, kecuali aku SBM gitu. Walaupun ada yang anak IPS yang tidak unggulan tapi masuk SNM, tapi itu peluangnya pada saat kemarin tuh, pada saat kami itu kecil banget. Jadi aku bersyukur masuk unggulan karena itu, tapi mungkin karena aku pribadi terbiasa sih dengan sistem unggulan gitu. Nah, tapi partnerku, teman-temanku semuanya yang di kelas itu beberapa ada yang keluar jalur lah istilahnya gitu. Tetaplah kenakalan remaja SMA, cabut, terlambat, banyak lah gitu. Nongkrong, main kartu, ya semuanya lah. Cuman ya kan baru-baru beranjak dewasa. Kalau Kak Tia gimana? Nah kalau aku sih pengalaman uniknya pas jadi anak unggulan ya apa ya, rapat-rapatnya sih kalau misalnya dari aku ya, unik yang membekas kayak gitu, rapat-rapatnya sampai kita kadang apa ya, segala sesuatu dirapatin gitu, perkara kecil aja dibesar-besarkan gitu kalau misalnya ini. Tapi maksudnya perkara kecilnya itu betul-betul perkara ya, yang mungkin kayak di sebagian orang itu oke, perkara kecil sebenarnya itu besar gitu, tapi kan banyak orang yang mengecilkan gitu. Nah itu, terus pengalaman uniknya juga apa ya, peraturannya sangat-sangat kental, yang katanya kan unggulan itu merupakan kiblat dari apa ya, kiblat dari SMA 1 lah kalau misalnya kita bilang kan, wajahnya SMA 1 kayak gitu. Walaupun dulu sempat badung-badung gitu loh, jadi kayak anak unggulan tidak boleh membawa handphone kayak gitu kan, bawa lah handphoneku, ditangkap lah kayak gitu kan. Tapi gara-gara clue yang dikasih sama Mira tadi, gara-gara gitu kan, bisa lo lepas handphoneku, setelah dari situ dimarah-marahi pula kayak gitu kan. Ya itulah pengalaman uniknya. Apalagi ya, les sore ya, pengalaman uniknya selama menjadi anak unggulan. Aku dulu suka kali terlambat, maaf ya teman-teman, tapi dulu ada guru yang selalu yang udah ngecap kayak oke, anak ini terlambat gitu, jadi aku kayak tidak, ini sepertinya aku sangat-sangat tidak unggulan kayak gitu. Banyak lah. Berarti banyak ya Kak? Banyak lah. Hal-hal unik gitu selama di komunitas unggulan. Soalnya kalau kami nih ya, di zaman kami karena masa pandemi ini kurang merasakan nih hal-hal unik gitu. Jadi ya seperti itulah teman-teman. Aku tahu. Ada yang paling unik. Pacaran satu kelas. Itu unik gak? Karena 3 tahun, ya kan? 3 tahun, lihat dia itu terus pagi sampai sore. Tapi sesuai pengalaman nih Kak, bukan aku ya Kak, ada temanku juga kan pacaran nih satu kelas. Karena saking terusnya ketemu gitu kan, jadi cepat bosan, cepat putus. Oh gitu ya? Iya. Padahal nggak tahu ya, kalau dulu malam itu nggak mau nunggu malam gitu kan? Dari King Hotang, mungkin itu teman kita yang nanya. Hai. Dia nanya, menurut kakak, apakah akreditasi jurusan yang kita ambil berpengaruh saat masuk dunia kerja? Dari aku dulu ya. Kalau dari aku sih sedikit banyaknya iya, karena itu apa ya, cuma denial ketika kita bilang oh nama besar kampus kayak gitu, nama besar kampus, nama besar jurusan itu nggak dilihat gitu. Kadang ada rekruter yang kayak apa ya, ngelisnya itu di dunia kerja berdasarkan akreditasi atau misalnya kampus kayak gitu. Jadi ya berpengaruh sebenarnya. Jadi carilah yang apa ya, yang aman lah kalau misalnya aku bilang ya gitu. Tapi aku yakin sih kalau misalnya kita ngomong soal PTN kayak gitu, kayak rata-rata aman lah. Jadi berpengaruh ya Kak? Berpengaruh. Kalau Kak Miranda sama juga? Sejauh aku mencari kerja ya, sebenarnya aku belum pernah banyak punya pengalaman mencari kerja, karena puji Tuhannya begitu lulus kuliah, cari kerja di suatu tempat langsung keterima gitu. Jadi kurang lebih di sana. Kemudian
coba PNS. Nah, di situ aku baru tahu ternyata akreditasi itu penting. Karena waktu kita mendaftar berkas di PNS itu diminta akreditasi gitu. Jadi baru itu aku tahu. Jadi sebelumnya waktu cari kerja yang lain nggak pernah tahu gitu. Tapi makin kesini ternyata itu perlu ya. Karena mungkin bagi perusahaan tertentu akreditasi yang udah bisa dikenal, maksudnya yang bisa dipertanggungjawabkan itu akan meluluskan mahasiswa yang sesuai dengan yang mereka mau juga gitu. Setidaknya mereka pasti berpikir seperti ini. Oke nih, biasa yang udah akreditasi itu udah lulus deh, udah lulus tahap ini gitu. Maksudnya peraturannya tahap ini, ketentuannya tahap ini gitu. Pertanyaan berikutnya dari ketua unggulan Gen 16 dari SNM_Malki11. Apakah manfaat yang kakak rasakan ketika menjadi bagian dari unggulan dan dampak selama kakak berada di dalam komunitas? Manfaat ya? Manfaat dan dampak Selama kakak berada di suatu komunitas. Gini, manfaat pasti banyak. Bahkan aku mungkin sampai saat ini nggak bisa bergelar sarjana administrasi mungkin tanpa unggulannya, menurutku ya. Karena aku kebetulan menangnya di SNMPTN. Kecuali tadi aku menangnya SBM, itu nggak masalah karena SNM gitu. Karena kan kita tahu di unggulan SMA 1 itu kan setidaknya namanya unggulan. Jadi SMA 1 pasti mengunggulkan anak-anak unggulannya untuk lulus. Biasanya seperti itu. Jadi pastilah manfaatnya pasti itu. Itu satu. Yang kedua apa ya? Unggulan ini kuanggap bukan komunitas tapi keluarga jadinya. Gitu. Lebih dekat, lebih ya banyak lah gitu. Jadi aku bisa paling nggak sampai 5 orang teman akrabku yang anak non unggulan gitu. Bukan karena sesama unggulan, nggak mungkin intensitas ketemu. Terus banyaklah nilai-nilai sebenarnya yang ketika SMA, kalau waktu kita SMA terus cuman kalau kita nggak masuk unggulan nggak ada nih kita tahu ini gitu, ngerti nggak? Jadi ada satu hal yang kita cuma dapat di unggulan, kalau nggak gabung unggulan kita nggak tahu nih gitu, misalnya gitu. Terus satu lagi manfaat yang ketiga, unggulan ini sebenarnya lebih meyakinkanku kalau kita itu harus sukses gitu. Entah sukses ini dalam beberapa orang berbeda arti ya. Jadi masuk PTN aja sudah sukses kalau menurutku. Aku masuk PTN yang kuinginkan itu sukses bagiku gitu. Jadi itu salah unggulan bagiku, manfaatnya itu sangat besar. Jadi jalanku, salah satu jalanku untuk mencapai apa yang kuinginkan gitu. Kalau dampaknya pasti beda. Jadi bukan gak berdampak, adalah dampaknya, tapi gak signifikan karena pasti berbeda. Yang aku komunitasku yang ada di Malang dengan yang Unggulan itu pasti berbeda gitu. Karena apa? Orang-orangnya pun udah berbeda gitu. Di sana aku nggak berteman sama yang cuman dari ini logatnya beda, bahasanya beda gitu. Jadi paling dampaknya rasa kekeluargaan aja sih gitu. Rasa kekeluargaan yang di luar keluarga kita inti gitu. Itu aja dulu. Berarti banyak ya Kak manfaatnya yang didapatkan? Banyak, kalau manfaat banyak. Kalau Kak Tio gimana? Kalau misalnya menurutku unggulan ini merupakan sebuah privilege lah buat gitu. Artinya aku sangat bersyukur masuk di komunitas unggulan, terutama di kelasku gara-gara orang-orang yang sangat suportif. Aku yakin kayak orang yang disaring untuk masuk ke unggulan ini merupakan orang-orang yang benar-benar saling suportif satu sama lain kayak gitu. Dan aku sangat bersyukur untuk itu, bersyukur untuk ini ya, untuk apa ya? Fasilitas-fasilitas yang udah dikasih sama kita kayak gitu. Kalau kita ngomong sarana-prasarana kayak gitu, misalnya guru-gurunya mereka juga pasti pilihkan yang terbaik kan untuk anak-anak unggulan. Nah itu aku sangat bersyukur gitu. Komunitas ini juga mewadahi kita untuk apa ya, untuk connect dengan alumni kayak ibaratkan gimana ya, satu komunitas
Kalau kita kenalan sama orang Halka gitu, kayak aku 6 bulan kayak gitu, itu pasti kerasa gitu sebenarnya, kayak oh iya ada yang mengkonekkan kita gitu. Itu yang aku bersyukur di sini. Seperti tadi ada Bang Estro kan, aku sangat bersyukur dengan keberadaan ya demikian alumni gitu. Banyak alumni yang masih care sebenarnya sama unggulan ini. Itu sebuah privilege kita gitu. Ketika kalian misalnya mau masuk kemana, kalian minta tips entry gitu, itu sangat oke loh ketika kalian berada di komunitas ini gitu. Di samping kita bilang soal belajarnya, tapi itulah kalau misalnya manfaat dari kita ada di komunitas unggulan ini kayak gitu. Terus ada dampak apa tadi pertanyaannya lebih jelas? Dampak selama kakak berada di suatu komunitas. Oke, dampakku terhadap sebuah komunitas gitu. No, Dampak selama dampak kamu dan di komunitas komunitas unggulan. tersebut. Dampak selama aku berada di komunitas unggulan. Dampak komunitas unggulan ke Di komunitas kau datang apa? komunitas yang lain. Dampak komunitas Yang kau unggulan. dapat, yang kau Tunggu. Cut ya. Tunggu, aku agak dampak komunitas ini. Tunggu, dampak kita dampak Dampak komunitas komunitas. unggulan itu ketika kita berkomunikasi ketika kita bergabung dengan komunitas lain. Oke. Lanjut. Oke, dampak komunitas ini ya, ketika kita gabung ke komunitas lain, ya kita udah terbiasa gitu, kita terbiasa berkomunikasi dengan orang-orang lah kalau aku bilang. Di unggulan kan sebenarnya banyak kegiatan-kegiatan kan kita. Jadi kita udah dilatih dulu, kita udah curi start kalau kasarnya untuk kepanitiaan gitu. Jadi kayak lebih oke lah. Kalian juga pasti kan belajar jadi orang yang vokal kayak gitu di komunitas ini kan. Ya, itulah yang kalian akan bawa-bawa nanti ketika kalian ke komunitas lain. Itu sih. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak, dari Bang Rado _purba_. Tips biar ambisnya bisa konsisten kayak Kak Tio. Pertanyaan untuk Kak Tio nih. Makasih Rado. padahal lagi dia nggak ambis. Bagiku aku nggak ambis. Iya, kenapa orang lihat aku ambis? Sudah aku bilang ya adik-adik, aku tidur jam 10 gitu. Kenapa katanya aku ambis? Nggak ada ambis-ambisnya. Tapi gimana tipsnya biar ambis? Ya kalian kayak udah tadi, aku ulang-ulang selalu. Kalian tahu tujuan kalian aja kayak gitu. Kalian tahu tujuan kalian mau berusaha gitu. Ibaratkan gini, kalau misalnya aku bilang kalian mau ujian, mau dapat nilai A kayak gitu. Yang kalian lakukan apa? Belajar kan? Mau nggak mau kalian harus jadi ambis, ya kan, biar dapat nilai yang bagus. Ya kayak gitu sih. Tapi itu tadi ada kata konsisten ya, Iya, ambisnya konsisten. konsisten. Oh ya, gimana caranya? Sebenarnya bukan konsisten, tuntutan. Iya, tuntutan. Bagi dia saya tuntutan. Iya, ternyata pace hidup saya gini-gini aja gitu, ada tekanan gitu. Iya. Jadi ambisku bukan aku yang menari gitu ya kan, tapi kayak didorong, kamu harus ambis gitu. Jadi carilah lingkungan yang penuh tekanan. Berarti karena ada tekanan baru kita bisa ambis. Betul. Kebetulan dia dapat tekanan terus. Iya, tidak bisa. Oke. Udah habis ya pertanyaannya dari Instagram. Kita lanjut ke mungkin ini pertanyaan kesimpulannya Kak dari pertanyaan-pertanyaan yang udah kita sampaikan tadi. Oke, pertanyaan pertama itu, menurut kakak-kakak nih, seberapa penting sih produktif itu? Baik itu dulu sebagai mahasiswa di kampus dan usia sekarang nih yang sudah produktif untuk mulai mencari kerja gitu. Kayak kita satu suara nggak sih bilang kayak sangat penting. Iya. Serentak Satu dan tiga. Sangat penting. Berarti penting. Oke, berarti itu Ya, udah itu paling aja. sangat penting. Di masa pandemi ini, apakah yang mengganggu produktivitas sehari-hari kakak? Seperti yang kita tahu, ada banyak hal baru yang menuntut kita untuk beradaptasi, seperti pembatasan keluar rumah, jaga jarak, new normal, dan lainnya. Aku dulu kali ya. Kalau dari aku sih yang membatasi produktivitas kita ya, hal-hal yang kita sukai sih sebenarnya kayak gitu. Apa tadi? Jawab apa tahu pertanyaanku bodoh kali. Ya nggak ulangi lagi. Serius pula. Pasti jawab. Yang mengganggu produktivitas. Iya. Terus Iya. Di masa pandemi sekarang ini. Terus pertanyaan lanjutan? Hanya itu lah. Seperti ini kan new normal. Jaga jarak. Oke. I get it. Oke, tadi aku salah mengerti pertanyaan kayak agak kontra gitu. Oke. Nah, kalau
Gitu. Nah kalau misalnya dari aku yang mengganggu produktivitas kita di masa pandemi gitu kan, itu hal-hal yang kita sukai sih kayak gitu. Kalau misalnya tadi dirimu bilang pembatasan wilayah dan lain-lain gitu kan, itu bisa dua arah sih. Satu itu menghambat produktivitas kita ketika kita harus kita diharuskan untuk bekerja di luar ruangan nih untuk kegiatan produktif kita gitu. Tapi ketika kita di rumah aja gitu, menurutku pembatasan wilayah itu cukup bagus. Misalnya kayak kalian nih belajar aja kayak gitu. Nah PPKM kalian nggak boleh nongkrong ke kafe, ya kalian makin produktif lah di rumah kayak gitu. Jadi sebenarnya kita lihat dari sudut pandang apa aja sih gitu. Menurutku, jadi kayak yang kita sukai aja. Pembatasan wilayah itu bukan suatu masalah sih untuk mengganggu produktivitas kita. Kalau kami Randa? Sama sih. Jadi tapi menurutku karena aku sekarang lebih ke pencari kerja ya. Jadi aku kan mencari kerja. Ya pastilah itu jadi satu kesulitan lah ya di era pandemi ini. Bahkan sebelum sekarang pun aku kan sempat membuka bisnis gitu. Karena pandemi juga gitu. Seharusnya aku itu merantau lagi, malah membuka bisnis itu karena pandemi. Dan tidak berjalan baik juga karena pandemi juga gitu. Ya pasti sangat berpengaruh sih pada aku sendiri gitu. Caranya ya membiasakan diri aja dengan new normal ini. Kita kenapa kita dulu bisa seperti biasa berjalan dengan baik kehidupan ini, ya sekarang pun harus kayak gitu. Tetap harus ya karena sekarang kita udah ada protokol kesehatan, berarti kehidupan kita saat ini itu yang normalnya gitu. Jadi membiasakan diri, berusaha lebih keras. Udah sih itu aja karena aku juga belum kerja kan. Berarti ini nggak sih kayak apa ya? Kalau misalnya nggak produktif di masa pandemi itu tergantung kegiatannya ya nggak sih? Kayak kalau Mira kan harus berhubungan sama dunia luar yang kayak aku bilang. Tapi kalau misalnya aku tadi kan mengibaratkannya, misalnya kayak kegiatannya belajar mengajar kayak gitu. Jadi kalian bisa lihat dari dua sudut pandang. Dan aku puji Tuhannya masih tetap produktif sih sampai saat ini. Masih ada aja kegiatan. Oke, itu mungkin tadi pertanyaan terakhir untuk Kak Miranda sama Kak Tio. Nah, jadi udah banyak ya kita bincang-bincang tentang produktif nih di masa kuliah dan masa pandemi. Kamu masih mau nggak produktif nggak? Setelah mendengarkan penjelasan dari kakak-kakak kita tadi, mungkin aku lebih berubah pola pikirnya jadi ke lebih produktif. Karena kan tahun depan kita udah mau masuk kuliah nih. Benar banget. Tiap malam bingung, overthinking lah. Iya. Aduh, aku dapat kursi nggak di PTN nanti? Aku bisa nggak kesini nanti? Tapi paginya nggak ngapa-ngapain. Paginya comeback ke kebiasaan seperti biasanya. Jadi setelah mendengar perbincangan kita dengan kakak tadi, berubahlah pola pikir. Dari yang sebelumnya nggak ngapa-ngapain jadi lebih berkeinginan lah untuk ngapa-ngapain. Iya, benar banget sih. Jadi untuk teman-teman juga mulai sekarang kita harus lebih produktif lagi walaupun di masa pandemi ini kita harus tetap produktif. Hidup produktif. Oke. Mungkin sekarang kesempatan kakak-kakak untuk buat sepatah dua patah kata nih atau closing statement untuk teman-teman yang nonton. Mungkin dari Kak Miranda dulu. Closing statement dari aku. Iya. Berusaha keraslah dan berserah pada Tuhan. Itu aja. Untuk Kak Tio gimana? Dari aku, berjuanglah selalu, jangan takut untuk berkorban gitu. Karena pengorbanan kalian gak akan sia-sia. Untuk adik-adik, terutama buat anak-anak komunitas unggulan yang bentar lagi akan masuk PTN, ya kan, tahun depan, belajarlah kayak gitu. Jangan sia-siakan waktu kalian. Waktu itu yang paling penting sebenarnya gitu. Ketika kalian memang harus ambis, ya emang kalian harus ambis kayak gitu. Jangan ada kata nanti. Kalau misalnya dari aku kayak gitu, sekarang aja kalian nggak bisa tidur atau misalnya gimana, tapi nanti itu akan terbayarkan kok ketika kalian itu udah masuk ke PTN gitu. Jangan sia-siakan waktu sedetik pun gitu. Kalau dari aku sih mending no life sekarang nggak sih dibandingkan no life-nya kapan-kapan kayak gitu. Oke, udah bincang banyak ya. Tadi udah cukup lama kita ngobrol-ngobrol bareng Kak Miranda sama Kak Tio. Kami mengucapkan terima kasih banyak ya Kak, udah berbagi, udah sharing tentang masalah tentang produktif di masa pandemi ini dan masa kuliah.
Nah, sekedar informasi juga untuk teman-teman yang punya topik kayak udah kita sampaikan di awal acara tadi. Misalnya kalian punya topik yang pengen banget nih dibahas untuk episode Ganaga selanjutnya, bisa banget komen di video di bawah ini. Oke. Saatnya aku, Otniel Idris Butar-Butar, dan Ochika Saribu pamit undur diri. Sampai bertemu di Ganakes episode selanjutnya. Bye.